Oke, baik. Kita akan bahas mengenai jasa. Apa yang kita maksudkan dengan jasa? Nah, ini ada beberapa perspektif. Yang pertama, yang dimaksud dengan jasa, ya, bahwa jasa ini berbeda dari barang dan jasa karena 3 hal. Oke. Yang pertama adalah karena dia perishable. Mudah hilang, tidak nampak, tidak kelihatan. Nah, kira-kira seperti itu. Salah satu definisi daripada jasa. Kita masih membahas mengenai jasa, ya. Nah, definisi yang kedua bahwa jasa ini bersifat imaterial, tidak berwujud, ya. Kemudian konsumsi itu tidak terpisahkan daripada produksi. Ya, saya ulangi. Konsumsi tidak terpisahkan dari produksi. Coba ada yang bisa memberikan contoh bagaimana konsumsi ya dengan jasa konsumsi dengan produksi tidak bisa dipisahkan. Coba berikan contoh semuanya menuliskan ya. Oke. Semuanya menuliskan apa salah satu contoh bagaimana jasa konsumsi tidak bisa dipisahkan dalam jasa tersebut. Nah, yang berikutnya perspektif yang lebih baru, mereka menyebutnya jasa itu adalah mendapatkan manfaat tanpa harus memiliki. Nah, ingat nih, mendapatkan apa? Manfaat tanpa harus memiliki. Apa contohnya? Siapa yang bisa sebutkan? Ayo. Sekarang semuanya sebutkan dengan menyebutkan dua atau tiga kata saja. Di banyak contoh-contohnya ya. Salah satunya di industri rental, ya. Rental mobil, rental pakaian, banyak sekali rental. Kita mendapatkan benefit tanpa harus memiliki, ya. Apartemen demikian juga sama. Ya, kita ingin asal ada uang aja pokoknya tanpa harus memiliki. Betul tadi yang dikatakan Pak Hadi ya, di industri aplikasi, ya kan? Kita tidak memiliki aplikasi itu milik orang lain, tapi benefitnya kita dapatkan. Nah, justru inilah yang berkembang bisnis ini ya, pengertian jasa itu benefit without ownership. Kita mendapatkan manfaat tanpa harus memiliki. Nah, yang sekarang yang menarik itu di industri buku ya, buku digital kan, ya. Anda mendapatkan manfaatnya, tapi si produsen itu juga masih punya bukunya gitu, ya. Nah, ini pengertian jasa yang terbaru, yaitu benefit without ownership. Oke, baik. Slide berikutnya, ini kita membahas mengenai 5 kategori, ya, saya ulangi. 5 kategori dari jasa. Ya. Jadi 5 kategori dari jasa itu dalam kategori within non-ownership framework. Ya. Mungkin 2 atau lebih dari kategori tersebut bisa dikombinasikan. Jadi yang pertama jasa penyewaan, oke. Penyewaan barang maksudnya ya. Kemudian yang kedua tadi penyewaan tempat. Nah, penyewaan barang banyak ya, mobil, kemudian peralatan mesin. Nah, apalagi di industri pembuatan video kan, iklan, gensetnya sewa, kemudian kameranya sewa, orang yang mengoperasikannya juga kita sewa, ya. Kita hanya punya ide yang melaksanakan orang lain. Nah, kategori yang kedua yang kita sebut dengan defined space and place rental. Ya. Ini tadi apartemen, ya, ruko kita sewa dan seterusnya. Kategori yang ketiga ini yang kita sebut dengan labor and expertise rental. Aduh, komputerku rusak.
Ya udah panggil orang yang ahli komputer. Rumah bocor. Nah, kita panggil tukang, ya. Kita perlu membuat software. Nah, kita panggil orang-orang yang ngerti programmer. Nah, itu kategori yang ketiga. Nah, yang berikutnya yang kita sebut dengan access to share physical environment. Oke. Nah, yang ketiga nih agak ngejelimet nih. Coba berikan contoh. Apa contohnya access to share physical environment? Oke, sebutkan. Oke, coba. Yang berikutnya Maulia, coba sebutkan. Saya ulangi ya. Jadi salah satu contoh access to share physical environment biasanya ini yang paling nyata adalah destinasi wisata ya. Kita ingin menikmati pantai yang bersih, yang nyaman. Kita tapi nggak punya rumah kita di pantai kan. Oke, kita datang ke pantai, membayar sejumlah uang tertentu, kita bisa menikmati pantai tersebut. Kemudian ada ini apa namanya yang terkenal di Papua itu namanya apa? Raja Ampat, ya. Kita sewa kendaraan, sewa apa, datang ke tempat itu, sewa boat, nah kita menikmati. Jadi hutan, kemudian nah ini ekowisata atau sekarang nih geopark. Nah, kita harus bayar kan menikmati geopark. Nah, itu yang disebut dengan share physical environment. Ya. Apa namanya? Oke, yang berikutnya access to and usage of system network. Nah, ini yang paling gampang. Apa contohnya? Coba berikan contoh. Oke, ya urusan online lah. Ya, urusan online ya. Banking online, kemudian shopping online ya. Kita memanfaatkan network tadi. Nah, kemudian ini contoh yang lain kita berlangganan TV kabel ya. Networknya punya orang lain tapi kita bisa menikmati nonton videonya, nonton film dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut dengan apa? 5 kategori yang kita sebut dengan non ownership framework ya. Jadi bidang jasa yang dalam kategori tidak memiliki kepemilikan ya. Nah, tentu banyak lagi bidang jasa yang lain yang yang berkembang saat ini ya. Nah, definisi yang lain kita perhatikan. Jasa itu adalah kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh satu orang ke orang yang lainnya. Nah, biasanya dia memanfaatkan ya time based performance ya kepada hasil yang kita inginkan. Jadi contohnya dokter ya. Kemudian nyewa komputer. Nah, time based performance. Berapa sewa per hari? Sewa mobil, berapa sewa per bulan? Berapa sewa per hari? Ya. Jadi saya ulangi, ini yang kita sebut dengan time based performance. Jadi banyak jasa-jasa itu yang ukurannya tadi waktu, ya. Nah, kemudian tentu jasa ini kita tawarkan ke yang lain, mereka mendapatkan uang kita, ya. Kemudian kita mengalokasikan juga waktunya, usaha kita, ya. Nah, jadi customer dia memberikan uangnya, waktunya, usahanya, ya. Kemudian customer mengharapkan apa? Obtain value, ya. Value-nya dari apa? Akses terhadap barang, akses terhadap labor, akses terhadap fasilitas, akses terhadap lingkungan, akses terhadap professional skill, network dan sistem. Misalnya kita menyewa orang, ya, menyewa mesin pemotong rumput, rumput kita jadi bersih. Karena kita nggak bisa mengoperasikan, kita juga menyewa tenaga kerjanya, ya. Nah, value-nya apa? Ya, value yang kita dapatkan rumput tertata rapi, dipandang lebih enak, lebih indah dan seterusnya, ya. Cost untuk keindahan itu luar biasa sangat mahalnya, ya. Nah, misalnya salah satu contoh di lapangan golf itu ada yang kita sebut dengan bagian yang rumputnya halus, ya. Itu yang disebut dengan apa? Pak Hadi ini yang tukang main golf tahu apa namanya? Nah, ya. Nah, ini Aulia nih, Mas Aulia nih, tukang main golf nih, tahu nih. Apa namanya? Jadi itu namanya area green, ya.
Nah, green itu yang memukul bolanya tidak dipukul tapi didorong gitu ya untuk masukkan ke lubang. Nah, itu untuk ukuran 50 atau 100 meter persegi menanam rumput di situ itu biayanya bisa sampai 100 juta ya. Kemudian maintenance-nya oleh orang yang ahli ya setiap minggu, nah itu sekian ratus ribu dibayar orang tersebut ya. Nah, jadi tadi value-nya tadi value-nya itu bisa berbentuk keindahan, kenyamanan dan lain sebagainya. Nah, coba ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau dandan mau acara nikahan berapa jam biasanya nih? Ya, ibu-ibu. Hah? Acara jam 8 bangun jam berapa biasanya ibu-ibu? Ah, jam 4 tuh bapak-bapaknya tahu malah ya. Jam 4 udah di make up ya, 1 jam, 2 jam ya. Value-nya apa tadi? Wah, kecantikan, keindahan, kesegaran dan lain sebagainya ya. Kita membayar orang yang ahli yang me-make up kita, yang mendadani kita ya. Jadi itu value-nya yang kita dapatkan. Nah, yang berikutnya, jasa ini punya karakteristik do not take ownership of any of the physical element involved. Maksudnya apa? Tidak ada kepemilikan dari barang ya yang kita gunakan. Ya. Kita sewa mobil, kita bisa nyaman melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Tapi mobil itu milik orang lain. Nah, sekarang kan nyaman tuh ya. Jadi biasanya kalau yang misalnya apa nama perusahaan sewaan mobil di Indonesia yang sangat terkenal? Siapa yang tahu? Oke, apalagi yang cukup terkenal? Ah, Trek ya. Nah, biasanya kalau kita pergi ke Jogja, kita mau seminggu di sana, mobil itu ditaruh di cabang di Jogja, ya, dari Jakarta udah kita lepas. Nah, nanti minggu depan baru pulang. Nah, kita sewa lagi, ambil lagi mobil yang mungkin bisa mobil yang lain, kemudian bawa ke Jakarta. Ya, jadi kita tanpa harus memiliki mobil, tapi bisa menikmati kendaraan tersebut. Nah, itu eh, betapa definisi jasa itu relatif sangat luas. Ya. Nah, kita lihat sekarang ini adalah nilai yang diciptakan ya itu dipengaruhi oleh intangible element. Jadi di dalam jasa itu bukan berarti sama sekali tidak ada unsur barang atau benda yang berwujud yang menyertainya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada grafik, ada yang vertikal, ada horizontal, ya. Yang horizontal ini semakin ke kanan itu semakin tidak terlihat barangnya. Ya, semakin ke kiri intangible-nya semakin rendah, ya. Nah, kalau yang ke kanan itu vertikal high and low. High itu physical elemennya sangat tinggi, kalau yang ke bawah semakin rendah. Jadi contohnya misalnya restoran, ya. Restoran itu disebut jasa, tetapi masih ada kandungan physical elemennya. Makanannya harus tersaji, ada mejanya, ada kursinya, ya. Kemudian berbagai macam fasilitas lainnya. Jadi kita mendapatkan jasa layanan, tapi dia membutuhkan peralatan. Ya. Beda ini kalau kita lihat dengan internet banking, ya sangat minimal sekali. Internet banking kita tidak membutuhkan meja untuk transaksi, ya kita mungkin yang dibutuhkan alatnya itu hanya sebuah handphone, udah cukup. Ya. Nah, ini gambaran bagaimana kaitan value itu diciptakan oleh unsur yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, ini salah satu kriteria di sektor jasa. Nah, yang berikutnya ini yang kita sebut dengan harus diingat nih. Layanan service product dengan customer service dengan after sales service. Jadi ada tiga kategori ini ya. Jadi service product, customer service, and after sales service. Ya. Nah, jadi biasanya apa yang ditawarkan oleh perusahaan itu dibagi ke dalam produk inti,
dan suplementer. Suplemen. Nah, suplementer ini biasanya adalah unsur layanan atau jasa. Jadi Bapak dan Ibu harus membedakan ya. Pertama, marketing of services. Nah, kalau marketing of services itu artinya jasa itu produk inti dari perusahaan yang dijual. Nah, yang kedua, marketing through service. Kalau perusahaan ya menjual barang ya diikuti dengan layanan yang baik, itu akan meningkatkan nilai dari barang yang akan kita jual. Salah satu contoh misalnya, kita menjual mesin ya, mesin yang sangat complicated ya, misalnya mesin yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik ya. Nah, ketika konsumen melihat mesin itu complicated, pusing dia bagaimana kalau rusak, saya tidak tertarik dengan mesin itu. Tetapi dia, si perusahaan ini meningkatkan value-nya itu dengan cara, oke, Bapak dan Ibu, kalau ada masalah, telepon kami. Kami akan datang untuk memperbaikinya. Tanpa perlu membayar misalnya tahun pertama. Nah, itu juga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kendaraan bermotor. Ya, Auto 2000 pada intinya tadi, marketing through service. Bukan hanya menjual mobil, tapi juga diikuti dengan layanan yang diberikan. Ya, nah ini perbedaan antara marketing of services kemudian dengan marketing through services. Ya, nah jadi di sini customer service masuk kategori itu, marketing through service. Ya, beda dengan service produk. Kalau service produk artinya dia benar-benar menjual jasa. Misalnya bank, dia menjual jasa produk keuangan yang memang benar-benar jasa, ya, bukan barang yang terlihat. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan sekarang, terutama perusahaan pabrikasi manufacturing, itu mencoba memformulasikan kembali bisnisnya dengan meningkatkan nilai yang ada sekarang itu melalui services, ya. Dan seringkali services ini sebagai stand alone core product, ya, sebagai produk yang berdiri sendiri, ya. Jadi misalnya ada divisi, ya. Misalnya dulu ada orang menjual mesin, ya. Kemudian dia membuat satu divisi perawatan terhadap mesin itu, ya. Dan itu sebagai terpisah unit bisnis tersendiri yang dia bisa memberikan layanan ke banyak orang, ya. Nah, jadi ini salah satu strategi yang sering kali dilakukan oleh perusahaan sekarang ini adalah dia menjual barang kemudian diikuti dengan layanan yang diberikan, ya. Contohnya misalnya jual traktor ke petani. Nah, kemudian dia juga menyiapkan divisi layanan kalau terjadi kerusakan pada traktor tersebut, ya. Nah, sekarang kalau kita melihat slide berikutnya, ya, layanan dilihat dalam sebuah proses. Saya ulangi ya, perspektif proses. Nah, jadi perbedaan antar kategori jasa tergantung dengan apa yang diproses. Ya, saya ulangi. Jadi kategori jasa itu bisa dilihat dari perbedaan dengan apa yang kita proses. Ya. Nah, ini kita perhatikan. Yang pertama, kategorinya adalah people processing. Yang kedua, possession processing. Yang ketiga, mental stimulus processing. Dan yang keempat, information processing.